Bisa bersaing secara global tentunya juga harus ada added value ya Pak, melalui hilirisasi. Hingga saat ini seperti apa Pak program-program hilirisasi yang dilakukan? Hilirisasi terhadap komoditi yang sumber bahan bakunya cukup seperti kayak udang itu sudah oke ya. Artinya sudah bisa dibikin makanan-makanan jenis seafood yang sudah siap saji gitu ya. Seperti tempura dan sebagainya gitu. Terus fish ball gitu. Nah, yang lain itu lebih ke arah jumlah raw material atau tangkapannya. Kalau jumlah produk atau raw materialnya itu memadai, sebetulnya hilirisasi sudah nggak masalah gitu ya, nggak masalah gitu. Jadi contoh yang akan kita bangun untuk budidaya seluas 20.000 hektar di Pantura itu kan dia akan menghasilkan 1,2 juta ton. Nah, kalau itu terjadi, itu ada 15 pabrik full kapasitinya pasti. Sekarang ini masih under capacity gitu. Untuk bisa meningkatkan produktivitas di sana, seperti apa Pak langkahnya Pak? Ya kita membangun tambaknya itu harus skala industri. Terus kemudian sama juga kalau misalnya tambaknya itu misalnya milik masyarakat, masyarakat mesti dieduket sedemikian rupa, sekaligus lingkungan tambaknya harus dirombak. Nah ini ada beberapa yang kita lakukan seperti itu, tapi ada beberapa juga yang kita bangun dalam skala besar. Ini kita nunjukin juga ke market gitu ya, kita serius pembenahan di hulu. Harapan saya kalau hulu ini bisa dibereskan dalam 5 tahun yang akan datang, mestinya kita sudah ada pada posisi yang sangat kompetitif di situ. Ada kerjasama dengan pemerintah daerah Pak mungkin untuk bisa mencapai target tersebut? Iya, untuk budidaya pasti kita kerjasama sama pemerintah daerah. Itu salah satunya dengan pemerintah Jawa Barat, dengan 4 bupati wilayah Jawa Barat itu di Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu. Dan 4 bupatinya sangat mendukung, tapi tentu ini juga sangat penting ya, gubernur, lalu bupati mendukung, nah itu ke masyarakatnya lebih mudah. Jadi ini juga sebagai bentuk kolaborasi ya Pak? Kolaborasi ya, nah, kolaborasi. Selain bisa meningkatkan produktivitas, tentunya untuk bisa mencapai target-target dibutuhkan keseimbangan. Nah, bagaimana upaya KKP untuk bisa menjaga keseimbangan antara peningkatan produktivitas, satu sisi tetap menjaga ekosistem laut, Pak? Ya itu, jadi kita konsisten kepada target dan program KKP sendiri untuk tetap mempertahankan bagaimana MPA, Marine Protection Area itu mencapai 30%. Saat ini sebetulnya banyak yang terlanggar, ya, wilayah-wilayah konservasi kita banyak terlanggar. Tapi sebentar lagi begitu kita sudah install atau kita implementasi soal Ocean Big Data, ada satelit, ada sensor dan sebagainya, ada peralatan device detection gitu ya, yang kita bisa monitor. Saya yakin sebetulnya nanti pasti akan bisa, selain juga kita mengedukasi masyarakat. Itu yang penting. Kita ada proyek juga yang menyelesaikan soal wilayah wilayah konservasi. Nah, wilayah konservasi itu dengan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat di sekitar konservasi itu. Dan yang kedua, wilayah konservasi ini kita sudah kerjasama, daftarkan juga ke International Maritime Organization. Jadi IMO kan penting ya, karena kapal kan bukan hanya kapal ikan, kapal niaga, kapal angkut orang ya. Itu kan melintasi laut, kan ada jalur Alki 1, Alki 2, Alki 3 gitu. Yang pasti kan dia nggak boleh kalau misalnya itu adalah wilayah konservasi, mau nggak mau dia harus berbelok gitu. Nah, jadi itu namanya ekologi yang didahulukan dibandingkan dengan menangkap. Jadi tidak hanya meningkatkan produktivitas ya Pak ya? Ya.